4 tahun lalu tuh sudah ini setahun sekali bisa muncul ya Mas. Oh jadi ada Iya. aparat TNI sama Polri sedang berhadapan dengan warga. Gak ada hubungannya dengan Cina atau Tiongkok gitu. Tapi ya setiap diklarifikasi dia akan nunggu berapa bulan atau tahun dan muncul lagi sih. Ini selalu jadi bahan hoax nih. Soal China. Video tentang tentara Cina Tiongkok komunis mulai berani dan melawan TNI kita secara terbuka dan terang-terangan. Gimana Ya, Mas? Ini apa-apa sebagian memang sebagian, dan sayangnya kalau di medsos itu kan ada efek satu kelihatan jadi 10 jadi 100 kan. Jadi sebetulnya bisa dibilang yang kelakuan rasis begini ini sedikit gitu, tapi karena efek di media sosial tadi ya, bahwa satu orang bisa kayak 10 jadi menyebar luas kayak, ya. Nyebarnya kayak nyebar luas gitu ya. Gitu, Ini rasis loh ini ya. Iya Mas. Gitu. Jadi sebetulnya ini kalau dibilang Cina komunis dan lain-lain, sebetulnya ini cuplikan ketika aparat Polri dan TNI itu dihadang warga ketika melakukan penindakan terhadap pelaku tambang ilegal di Jalan Gempang, Malaboh, kilometer 18 Kabupaten Pidi Aceh di 2022. Dan ini sudah versi keberapa ya kalau dicari di termeh.id dan cekfakta.com itu. Ini gambarnya memang benar. Peristiwanya benar. Peristiwanya ada peristiwanya. Iya, peristiwanya ada gitu. Tapi tadi apa peristiwanya, Mas? Tadi peristiwanya itu pas Polri dan TNI itu melakukan penindakan ke pelaku tambang ilegal, tapi dihalangi oleh warga. Oleh warga. Iya, jadi nggak ada hubungannya sama Tiongkok sih. Tapi yang ini dia nyebarnya apa ya? Ini sudah versi udah ketiga atau keempat kali. Udah banyak kali. gambarin dipakai sama orangnya. Gambarnya sama. Videonya juga dipakai sama orang. Dipakai. Dan apa? Beberapa tahun lalu tuh sudah ini setahun sekali bisa muncul ya Mas. Oh jadi ada aparat TNI sama Polri sedang berhadapan dengan warga. Gak ada hubungannya dengan Cina atau Tiongkok gitu. Tapi ya setiap diklarifikasi dia akan nunggu berapa bulan atau tahun dan muncul lagi sih. Makanya ada istilahnya. Waktu itu tapi isunya waktu bukan Cina Tiongkok ya, nggak ada komunis. Sama. Oh tetap ada. Sama. Gambar dan narasinya kurang lebih sama. Makanya bolak-balik nongol lagi dan lagi Mas. Ada istilah HLBK kan, hoax lama bersemi kembali. Iya. Tapi kenapa kok mereka pakai komunis Cina Tiongkok ya? Karena apa itu menarik? Ya itu sampai sekarang masih jadi seksi ya? Seksi, masih jadi sebagian orang, terutama karena aspek dulu zaman G30 SPKI masih sebagian terus orang banyak orang-orang China yang berdatangan kan karena bekerja di beberapa tambang kita, nikel dan segala macam. Dan karena kalau bahkan kebencian rasisme ke Tiongkok itu kan nggak cuma sampai sini, tapi beberapa tahun lalu saya pernah nemu yang nyebar itu dari Afrika. Itu karena kan ekspansi kebijakannya Belt and Road itu loh. Belt and Road Initiative ya. Jadi dia bikin jalur kemana-mana dan akhirnya ya secara geopolitik jadi punya banyak musuh gitu. Oh iya kan, iya, China juga menanamkan modalnya di Afrika juga kan. Iya, ada Chinese Debt Trap kayak gitu. Iya. Ada negara Afrika yang collapse lalu. Iya. Yang miskin tapi bikin bandara yang internasional. Betul. Makanya bandara kita yang internasional diturun jadi lokal lagi ya. Iya. Itu fakta apa hoax ya? Itu fakta kayaknya ya. Gitu. Ya, tapi memang tentara China atau berhubungan dengan China, berhubungan dengan Presiden China emang selalu menarik untuk dimain-mainin sama orang ya. Betul. Beberapa episode kemarin kita kan ngobrol Xi Jinping kan. Ya, karena sesuatu yang memberikan emosi terhadap publik itu memang daya pikatnya lebih tinggi ya. Betul. Gitu. Lebih menarik. Lebih menarik. Tapi memang berarti ini video yang tentara TNI dan Polri sedang menertibkan tambang ilegal di Pidi. Betul. Pidi Aceh. Jadi nggak ada urusannya sama tentara China ditambahin komunis segala macam. Itu nggak ada urusannya karena kalau nggak salah tambang milik China di Aceh tuh nggak ada ya. Di kebanyakan di Sulawesi kebanyakannya. Iya betul. Ini kayaknya tambang ilegal. Tambang gitu, ilegal. Mas. Tambang rakyat lah. Tambang rakyat ya. Iya. Yang seharusnya memang sudah nggak boleh ditambang lagi, tapi ya agak susah sih mengendalikan juga. Iya memang susah. Saya pernah datang ke suatu tambang ilegal. Iya. Dari obrolan mereka bilang lah itu mereka yang resmi aja nyusahin kita didiemin aja. Kita masih kecil-kecil malah jadi kayak gitu-gitulah. Jadi memang ketidakadilan itu membuat akhirnya muncul ketidakadilan baru. Itu yang dilakukan oleh masyarakat. Makanya harus
harus adil. Mudah-mudahan pemimpin kita ke depan memberikan rasa keadilan buat masyarakat. Amin. Amin ya. Amin. Barakallahu fil Qur'anil azim. Amin. Oke, video tentara China Tiongkok komunis mulai berani dan melawan TNI kita secara terbuka dan terang-terangan kita nyatakan hoax. Oke, yang kelima ini memang lagi rame terkait dengan Korsel ya. Iya. Pelatih Korsel U23 ngamuk usai kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia U23. Kalau saya baca info ini, saya agak kurang percaya sebenarnya meskipun saya belum lihat detail siapapun yang, karena saya lihat orang Korea ngamuk tuh Sintayong. Sintayong tuh ngamuknya cuman mukanya doang, gitu. nggak ngamuk macam-macam, cuman protes ke wasit gitu. Ngomel lah ya. Ngomel Korea ya, ngomel opa-opa Korea gitu ngomelnya gitu. Nah ini gimana Mas, beritanya kok bisa muncul nih? Nah ini pelintiran Mas, jadi ini dari situs cekfakta.com, artikel dari Liputan 6. Teman-teman dari Liputan 6 itu menelusuri dan di situ ada logo JDT. Nah JDT itu kan klub asal Malaysia. Nah itu aspek pertama yang membantah bahwa ini pertandingan bukan dengan timnas Indonesia tapi dengan tim JDT gitu. Lalu yang kedua, ada aspek kedua lagi, aspek waktu. Nah video yang identik itu sudah ditemukan di tahun 2022 lalu. Jadi ini yang video yang disebarin ini sebetulnya ketika klub Korsel Ulsan Hyundai. Oh klub ya berarti, klub, bukan timnas ya? Bukan timnas, kalah melawan JDT di Liga Champion Asia tahun 2022 lalu gitu. Nah dan selain itu juga banyak juga akun-akun Malaysia yang akun-akun netizen Malaysia yang menyebarkan di TikTok dari tahun 2023 lalu. Jadi nggak ada hubungannya dengan. Tapi sekarang. yang seru adalah dikasih teks Indonesia soalnya. Iya. Dan teksnya tuh related dengan peristiwa yang terbaru. Nah Indonesia itu ada teknik juga Korsel. Mas. Itu sebetulnya belum tentu terjemahannya sesuai karena ya itu terserah yang bikin hoaxnya ini. Iya gitu. Maksudnya itu yang bikin orang jadi, kan bahasa Korea kan, banyak orang nggak paham kan. Iya. Dikasih teks Indonesia. Lalu orang bisa lebih nyambung gitu. Padahal ya belum tentu. Artinya seperti yang benar-benar bisa bahasa Korea pasti ketahui lihat ini gitu. Tapi nggak semua orang kan. Yang lebih umum tuh Inggris sebetulnya. Tapi pernah juga kejadian orang cukup nekat gitu ya. Perdana Menteri Australia sedang pidato soal apa lalu dikasih terjemahan. Padahal ya bahasa Inggris itu lebih umum kan, banyak orang yang bisa. Tapi jadi tetap aja ada yang nekat gitu. Mungkin buat orang-orang yang nggak paham bahasa Inggris mah percaya aja itu. Iya dikira bener ya gitu. Apa ya bahasanya ngerti sih. Padahal hati-hati sekarang sudah cukup banyak teknologi yang bisa. Ini di YouTube nih. Ini sebentar, dia itu nyebarnya TikTok ya kayaknya. Facebook. Ya? Awalnya di Facebook. Ini motifnya apa ya? Paling ekonomi kayaknya. Belum tentu Mas. Kadang orang atau bercandaan aja ya? Enggak sih. Kadang orang itu bisa nyebar itu udah ngerasa puas gitu. Apalagi ada yang komen, ada yang nge-like kayak gitu. Jadi dia ngerasa tahu dan nyebarin yang dia karena tahu. Karena kalau dari teksnya itu memang lucu sih. Ya. Lu kalau nggak niat main, pulang aja gitu kan. Ya motif bercanda juga bisa sih kadang-kadang. Satir sarkas gitu. Cuma bahayanya satir sarkas itu pada saat beredar di satu grup yang memang tukang bercanda gitu ya. Anak-anak shit poster misalnya, ya mereka tahu itu bercanda, tapi pada saat dikeluarkan dari grup tersebut itu bisa jadi sesuatu yang disalah dimengerti karena orang nggak ngerti konteksnya dan dikira beneran. Saya ingat beberapa tahun lalu ada orang bikin video bercandaan, nyebutnya namanya TikTok syndrome. Jadi joget-joget sendiri nggak bisa berhenti gitu kan, dan itu dikeluarkan dari konteksnya. Ada yang sengaja ngangkat, dikasih tulisan bahaya TikTok syndrome, orang joget-joget nggak bisa berhenti, dan orang-orang yang nggak tahu dia nge-mention ponakan atau anaknya, nih kamu kalau kebanyakan main TikTok jadi begini gitu. Padahal itu aslinya di video aslinya udah jelas-jelas ditulis itu sarkas, satir. Nah bahaya satir begitu, kalau dia beredar di lingkungan yang paham ya orang akan tahu itu bercanda. Ya. Tapi pada saat dikeluarkan, nah itu bisa jadi resikonya di situ gitu. Ya.